Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Dwi Utami. Di sini saya akan menganalisis cerita rakyat Mianduka yang ditinjau dari kajian sastra anak. Nama Jurnal Ilmu Budaya, volume 3 dan terdapat 12 halaman dengan tahun terbit 2019, penulis M. Faisal Effendi, Yusak Gudiono, dan Ahmad Murtadlo. Masuk ke permasalahan. Cerita rakyat yang merupakan karya sastra prosa lama telah lama berkembang di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak. Penulis menyoroti bagaimana sastra anak masih terpinggirkan dalam khazanah kesusastraan di Indonesia. Tidak banyak peneliti yang mengangkat sastra anak sebagai objek penelitian. Sastra anak dianggap kalah pamor dengan sastra dewasa, padahal sastra anak memegang kunci penting terhadap tumbuh kembang seorang anak. Penulis lantas memilih cerita rakyat Mianduka yang menjadi objek penelitian karena kedekatan penulis dengan objek penelitian tersebut. Dalam hal ini, penulis menyoroti bagaimana cerita anak Mianduka memiliki relevansi dengan perkembangan psikologi anak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1. Mendeskripsikan unsur imajinasi dalam cerita rakyat Mianduka. 2. Mengungkap nilai-nilai edukatif dalam cerita tersebut. Ketiga, menjelaskan relevansi cerita Mianduka terhadap psikologi perkembangan anak, terutama dalam tahapan operasional konkret dari usia 7-11 tahun. Dan keempat, memperkaya kajian sastra anak yang ada di Nusantara. Selanjutnya, sumber data. Sumber data utama adalah cerita rakyat Mianduka yang telah ditulis ulang oleh Hari Purwiyati dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Cerita ini berasal dari Sintang, Kalimantan Barat. Penulis juga menggunakan sumber data kepustakaan lain seperti buku dan jurnal terdahulu yang berkaitan. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan dengan model analisis mengalir atau flow model yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Masuk ke kelebihan penelitian. Yang pertama, konteks lokal yang kuat, yaitu penelitian mengangkat cerita dari Kalimantan Barat yang jarang dikaji, memperkaya khazanah sastra daerah. Kedua, fokus pada sastra anak, yaitu memberikan perhatian pada sastra anak yang sering diabaikan dalam penelitian akademik. Ketiga, keterkaitan teori dan praktik, yaitu penulis menghubungkan teori perkembangan kognitif anak atau Jean Piaget dengan materi cerita rakyat. Dan keempat, analisis edukatif lengkap, yaitu penelitian membahas 4 jenis nilai edukasi, yaitu moral, sosial, keterampilan, dan multikultural. Masuk ke kekurangan penelitian. Yang pertama, keterbatasan data, yaitu hanya menggunakan satu cerita rakyat sebagai objek studi, sehingga generalisasi menjadi terbatas. Kedua, kurang pembahasan visual atau ilustrasi, yaitu tidak ada analisis visual dari buku cerita, padahal buku anak sering mengandalkan ilustrasi. Ketiga, metode sederhana, yaitu menggunakan metode deskriptif tanpa teknik triangulasi atau wawancara untuk memperkuat interpretasi data. Dan keempat, kurangnya perspektif pembaca anak, yaitu tidak ada data empirik dari pembaca anak itu sendiri untuk menilai penerimaan terhadap cerita. Yang terakhir, masuk ke kesimpulan. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa cerita Mianduka kaya akan imajinasi dan nilai edukasi, serta cocok dikonsumsi oleh anak usia operasional konkret menurut teori perkembangan Piaget. Jurnal ini juga memperkuat pentingnya cerita rakyat dalam pendidikan anak melalui pendekatan sastra. Demikian penjelasan dari saya mengenai analisis cerita rakyat Mianduka yang ditinjau dari kajian sastra anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.